penyembahan kita, pujian kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, buat pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami masih sehat, kami masih kuat. Itu karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Kau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu terus sempurna atas setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepada-Mu. Kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami itu yang terdalam. Kau naikkan puji-pujian kami, Kau naikkan pengagungan kami hanya bagi-Mu saja Tuhan. Karena Kau yang layak disembah, karena Kau yang layak dipuji. Kami percaya Tuhan, beribadah pada pagi hari itu kami dilawat Tuhan. Hadirat-Mu nyata lebih lagi Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, yang lebih lesu Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita coba syukur bagi Tuhan. Kami akan coba syukur karena hanya bagi-Mu saja Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, semua itu karena anugerah-Mu saja Tuhan dari dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Namun
Engkau ucap kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu yang setia. Ini karena sebab kami Tuhan mau mengikut Tuhan, memilih Yesus sampai akhir hidup kami Tuhan. Yesus makin bertambah, hatiku penyembahanku. Amin. Ku semakin berkurang, Yesus Ku bawa hati kami Tuhan, ku bawa hatiku penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua, amin. Mengenal kehendak-Nya di hidup, mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan. Ku yakin Tuhan, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin jadikan hamba yang berkenan selalu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mujara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Katakan, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mujara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, amin. Di mata, mari sama saudara berdiri. Katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu, indahku memudahkan dunia, di mataku
dalam kebenaran rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, Semakin ku dapat kerajaan. oh Tuhan Yesus, kerinduan puja Raja, ternilai hartamu, keindahanmu, keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku engkau sekali katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, puja Raja, ternilai hartamu, keindahanmu, keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku engkau katakan cuma oh Tuhan, oh Tuhan. Yesus, kerinduan hatiku. Mujarata bernilai harta. Mari antara tanganmu tinggi-tinggi depan Tuhan. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku engkau Mari sekali lagi cuma Tuhan kita lebih sungguh. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, ini keringat saat kami Tuhan. mujarata ternilai harta milik. Oh Yesusku, keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku engkau Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan Raja, ternilai hartamu, keindahanmu, keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku engkau di mataku Tuhan, di mataku engkau termulia. Di mataku engkau termulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Hanya Kau yang termulia Tuhan, hanya Kau yang terindah, Yesus Silakan duduk kembali. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna sepanjang minggu ini. Kau menyertai kami, Kau menyertai keluarga kami, Kau berikan kami kesehatan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami mengatakan kami inginikan kami yang nama Yesus, nama Yesus. Katakan bahwa kita bangga memiliki Allah seperti
Yang memerlukan uluran tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap perekonomian di Indonesia ini. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari segi kesehatan Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sosial politik ya Tuhan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kedamaian-Mu yang turun atas Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk gereja Betel Indonesia maupun gereja-gereja yang lainnya Tuhan, yang sampai saat ini sedang beribadah ya Tuhan Yesus. Tuhan pakai setiap mereka ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan, gereja-gereja-Mu yang Tuhan percayakan di setiap kota-kota, di setiap pulau ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Kami boleh mencari terang kasih Kristus dimanapun kami berada ya Bapak. Tuhan pakai seluruh gembala-gembala sidang ya Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih khusus gereja Betel Indonesia ya Tuhan. Tuhan pakai ya Tuhan Yesus. Dari setiap ketua BPH, ketua BPD, BPD yang ada, terkhusus BPD Banten ya Tuhan. Tuhan pulihkan ya Bapak. Tuhan berikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja pusat kami ya Tuhan yang ada di GB Petamburan juga ya Bapak. Tuhan pakai mereka boleh menjadi gereja pusat yang memberikan contoh bagi gereja-gereja cabang ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Mari semua kita buka suara untuk gereja kita di tempat ini. Tuhan pulihkan gereja kami di tempat ini. Ada belas kasihan-Mu turun atas gereja kami tempat ini Tuhan. Diberkatilah Ibu Gembala kami dalam setiap kesehatannya, pemulihan. Tuhan berkati ya Tuhan. Dia sedang berada pelayanan di luar hari ini. Tuhan berikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati ya Tuhan setiap tim inti di tempat ini. Tuhan kuduskan kami setiap boleh membantu Ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Keluarga-keluarga Tuhan pakai untuk boleh mencari saluran kasih Kristus di bagi keluarga-keluarga lain yang di luar sana Tuhan. Kami percaya kami boleh saling membangun di tempat ini ya Tuhan. Dengan kami kasih-Mu yang tidak terbatas itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan pulihkan setiap hubungan anak dengan orang tua, hubungan orang tua ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apapun yang dibutuhkan ya Tuhan, kami tahu Tuhan yang tahu, Tuhan yang cukupkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan memberkati ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus saja yang beracara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan memegang persembahan. Kita akan ada extra collector. Dalam rangka Hari Anak ada berbagi snack untuk anak pemulung atau anak yatim piatu di daerah anak-anak Super Kids Tinggal. Jadi ini extra collector-nya akan digunakan untuk 50 pieces dan membutuhkan dana 1.200.000. Mari kita sama-sama menabur untuk pekerjaan ini. Dalam amin. Mari kita siapkan persembahan kita dengan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati sampai saat hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami bawa korban syukur kami hanya dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga menjadi dupa yang harum di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan yang dengan penuh sukacita. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan.
lambangkan. Dimanapun kami pergi, kemanapun karena di situ pasti mujizatku, karena di situ pasti, amin. Di situ pasti mujizatku terjadi. Sekali lagi katakan, di situ pasti mujizat terjadi, amin. Di situ pasti mujizatku terjadi, amin. Mujizat terjadi, amin. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi dimanapun, kemanapun kita pergi, amin. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan, karena adalah sumber dari segalanya. Hidup kita tak akan sama lagi, karena ada anugerah Tuhan atas setiap kita, amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya, amin. Kaulah kebenaran, amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku. Hidupku takkan sama, ku tahu sungguh anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sama. Amin. Setiap kita yang terbebaskan, hidup kita takkan sama lagi, amin. Bebaskan roh memuji Tuhan, menerima Tuhan, melompat ke Tuhan, amin. Kaulah satu-satunya, karena kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya, amin. Kau kebenaran, kau keyakinan, amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama, ku tahu sungguh
percaya Tuhan, di saat kami lemah, di saat kami banyak pergumulan, di saat kami sakit pun Tuhan, Engkaulah penolong yang setia bagi setiap kami. Engkau hadir Tuhan menjamah setiap kami. Engkau hadir Tuhan menuntun kami. Engkau hadir Tuhan, tanganmu yang kuat itu memegang setiap tangan kami. Kuasamu yang besar itu Tuhan menolong setiap kami yang terus rindu bersandar penuh hanya bagimu saja Tuhan, yang terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi katakan, saat ku berjalan Tuhan, ku berjalan, kasih-Mu, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Tuhan, hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh-sungguh datang Tuhan, katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku berserah hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh depan Tuhan, angkat tangan di depan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. kami berserah. Percaya Hanya Yesus
sebelum katakan kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih Sanggup pulihkan hidup. hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau yang paling waktu, Kau yang terlebih tahu Tuhan isi setiap hati kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki lebih lagi hati kami Tuhan. Apapun kondisi kami saat hari ini Tuhan, kami tetap berserah. Kami tetap berserah hanya bagi-Mu saja Tuhan. Karena Engkau yang kami andalkan. Karena Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau yang setia Tuhan. Mungkin kami sering mendukakan hati Tuhan, tapi Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur hanya bagi Tuhan, karena Dia yang setia. Mari sembah Dia. Mari sembah. Lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan. Tinggikan namanya, agungkan namanya. Jesus, 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 Jesus. Yeah.
dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, tantangan dalam kehidupan kami tidak takut karena kami mempunyai penolong yang setia dalam kehidupan kami, yaitu Yesus sendiri yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kami boleh datang dalam rumah-Mu Tuhan, membawa hidup kami di dalam ibadah pada hari ini. Kami mempersembahkan hidup kami mempersembahkan penyembahan kami mempersembahkan pujian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menaikkan segala pujian penyembahan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau tidak pernah hadir dengan tangan hampa, tetapi Engkau selalu hadir dengan membawa berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau hadir membawa pemulihan dalam kehidupan kami. Engkau hadir dengan membawa jawaban dalam setiap persoalan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Bapak, saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau yang berkata-kata sendiri di dalam kehidupan kami melalui bahasa yang mudah dimengerti. Urapi setiap kami semua. Kami boleh memberikan tanah hati kami yang terbaik buat benih firman Tuhan, sehingga benih-benih firman Tuhan yang ditabur boleh tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk kami boleh dengarkan suara-Mu. Biarlah kami boleh mempunyai hati seorang murid, punya telinga seorang murid yang lemah lembut dan mudah diajar. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lagi sebelum sudah duduk, kita berikan tepuk tangan buat tim Fresh and Worship. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita boleh sama-sama beribadah di tempat ini dan kita boleh sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Seberapa banyak saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Angkat tangan saudara, colek kiri kanan Tuhan kita. Ayo kita dengerin firman ya. Haleluya. Bapak Ibu, saya Pendeta Doni Susanto, saya Gembala Jemaat di GB Rising Star Community. Kita tetanggaan saudara. Ya, saya di Ruko Arkadia, Gading Serpong. Jadi kita bertetanggaan dan pada kesempatan siang hari ini bisa dipercaya untuk bisa melayani dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah pada siang hari ini di GB Korones. Ucap terima kasih buat Ibu Gembala yang ternyata juga ada pelayanan juga di luar, dan pada seluruh staf pengembalaan dan pengerja dan seluruh jemaat yang memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani di dalam ibadah pada hari ini. Kita sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saya tidak lebih baik daripada Bapak Ibu saudara sekalian, tapi kita sama-sama di dalam kita memberitakan mendengar firman Tuhan. Kita sama-sama belajar, ya. Kita mendengarkan sama-sama. Ketika saya mengucapkan, itu telinga saya juga mendengar. Amin, Bapak Ibu. Ketika saya mengucapkan, itu telinga saya juga mendengar. Artinya firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, tetapi juga untuk saya juga. Jadi kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Amin. Amin. Kita akan sama-sama belajar tentang iman Timotius, saudara. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 dan yang kedua. Kita boleh membuka Alkitab saudara. Saudara punya Alkitab di handphone atau Alkitab dalam bentuk buku, saudara bisa membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Mari kita sama-sama membaca, karena cuma 2 ayat kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Dikatakan adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Bapak Ibu, kita membaca Alkitab di dalam terjemahan baru. Nah, kalau saya boleh membaca di dalam terjemahan AMD, dikatakan demikian. Iman itu adalah kepastian dari apa yang kita harapkan dan keyakinan dari apa yang tidak bisa kita lihat. Jadi iman itu adalah satu kepastian dari apa yang kita harapkan dan satu keyakinan dari apa yang tidak bisa kita lihat. Ayat 2 dikatakan juga, karena iman seperti inilah orang-orang pada zaman dahulu itu menyenangkan Allah. Jadi kunci untuk kita menyenangkan Allah itu terletak pada iman. Yang setuju katakan amin.
Amin. Makanya ketika Tuhan Yesus dalam melayani di muka bumi, dia selalu menilai itu dengan iman. Betul kan ya Bapak Ibu? Dia pernah menyembuhkan orang, terjadilah sesuai dengan imanmu. Betul kan ya? Lalu pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Kan begitu. Jadi bahasa yang bisa dimengerti oleh Tuhan itu adalah bahasa iman. Saya ulangi, bahasa yang bisa dimengerti oleh Tuhan itu adalah bahasa iman. Jadi iman itu kalau saya bisa menggambarkan ada seperti valuta. Saudara tahu valuta? Nilai tukar. Ya, kita mengenal sekarang dolar lagi naik. Ya kan? 16.500, 700 mau mendekati 17.000. Nah, $1 sama dengan 16.500. Anggap aja 16.500. Jadi nilainya dolar itu 16.500 per $1. Artinya itu valuta, nilai tukar. Jadi seberapa banyak nilai tukar kita itu akan menunjukkan seberapa besar nilainya itu. Ya, iman itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh Allah dan bisa digambarkan seperti nilai tukar. Semakin kita beriman, maka kita semakin punya nilai tukar yang lebih. Saudara memiliki $1 dengan memiliki $100 itu nilainya berbeda. Betul kan ya? Kalau $1 cuma 16.500. Tetapi kalau sudah punya $100, maka sudah punya berapa? 16.500 kali 100 berapa? 1,6. Jadi semakin kita punya iman, maka nilai tukar kita kepada Allah itu semakin tinggi. Makanya Tuhan bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Terjadi atau tidak itu tergantung dari iman kita. Karena itu dikatakan iman adalah sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah sebagai suatu kepastian dan keyakinan. Iman adalah kepastian dan keyakinan dari apa yang kita harapkan yang belum terlihat. Pengharapan tanpa kepastian dan keyakinan atas apa yang kita harapkan, maka tidak akan menjadi apa-apa. Saya ulangi, pengharapan, kita punya pengharapan, tetapi tanpa kepastian dan keyakinan tidak akan menjadi apa-apa. Coba kita renungkan apa saja. Pengharapan tanpa kepastian dan tanpa keyakinan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Contohnya begini. Saudara, bangunan ini berdiri, saudara percaya gak? Bangunan ini berdiri ada fondasi. Percaya ya? Saudara yakin? Kenapa saudara bisa yakin? Padahal saudara nggak lihat fondasi loh. Fondasi itu ada di bawah tanah. Ya, fondasi itu selalu berada di bawah tanah, nggak pernah di atas tanah. Kalau di atas tanah namanya bangunan. Saudara yakin bangunan ini ada fondasi? Saudara yang tanam fondasi itu? Halo? Saudara yang nanam sendiri fondasi bangunan ini? Kenapa saudara bisa yakin? Tahu ilmunya. Hah? Tahu ilmunya. Tahu apa? Ilmunya. Ilmunya. Iya, tahu ilmunya. Saudara yakin bahwa bangunan ini ada fondasi? Itu karena kenapa? Fondasi ini ada satu kepastian. Betul kan ya? Bangunan tidak akan berdiri kalau ada tanpa ada fondasi. Kecuali bangunan itu melayang. Bangunan itu mengudara, nggak perlu fondasi. Tetapi selama nempel di tanah, berarti di bawahnya itu ada fondasi. Inilah yang disebut dengan dasar. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Saudara nggak melihat, saudara tidak menanam fondasi, saudara yakin, saudara tahu pasti. Itu namanya iman. Kamu mau? Saudara bisa pahami. Saudara nggak menanam fondasi bangunan ini. Saudara nggak melihat bangunan ini ditaruh fondasinya apa. Tetapi saudara yakin, saudara pasti tahu bahwa bangunan ini pasti ada fondasinya. Karena kalau tidak ada fondasi, otomatis tidak ada bangunan. Begitu kan ya? Itulah yang disebut dengan iman. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu dimulai dari fondasi dasar, yaitu iman. Saudara jangan berharap saudara diberkati Tuhan kalau saudara tidak beriman kepada Tuhan. Saudara jangan berharap saudara bisa sembuh kalau saudara tidak punya kepastian, yakin dasar bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Segala sesuatu yang terlihat itu berawal dari yang tidak terlihat.
Itu dari iman. Nah, dikatakan bahwa iman itu adalah fondasi dari bangunan kehidupan kita. Kenapa bisa dijadikan iman itu sebagai fondasi bangunan kehidupan kita? Saudara, iman itu selalu menghasilkan pola pikir dan pola laku. Saudara, apa yang kita pikirkan itu berasal dari keyakinan kita. Betul kan ya? Apa yang kita pikirkan itu selalu berasal dari keyakinan kita. Contohnya, ketika seorang sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara, ya ceritanya begitu. Ketika mereka menjalin hubungan, pacaran, ya kan? Ketika tahap demi tahap itu akan memutuskan apakah ini saya yakin ini pasangan saya. Saya yakin ini pasangan saya. Ketika dia yakin ini pasangan saya, dia pasti udah mikir. Dia mikir, nanti saya mau menikah. Setelah menikah, nanti punya anak, punya keluarga dan sebagainya. Pernikahan, apa yang dipikir itu dimulai dari keyakinan dia. Kalau dia tidak yakin dengan orang yang ini, nggak mungkin dia mau nikahin. Begitu kan ya? Jadi pola pikir itu selalu dimulai dari keyakinan kita. Apa yang kita yakini, itu yang kita pikirkan. Apa yang kita nggak yakinin, kita nggak mau mikirin. Nggak yakin saya, kita nggak mau mikirkan. Tapi kalau kita yakin, pasti kita pikirin. Betul kan ya? Coba saudara bisa telah sendiri ya. Apa yang kita yakini, itu yang selalu kita pikirin. Tapi kalau saudara nggak yakin, buru-buru saudara pikirin. Buang waktu. Benar nggak? Saudara kalau yakin dengan pasangan saudara, ya kan, saudara akan memikirkan pasangan saudara. Tetapi kalau saudara nggak yakin sama orang ini menjadi pasangan saudara buru-buru mikirin dia. Saudara pasti nggak akan meneruskan ke jenjang pernikahan. Apa yang kita yakini, itu selalu kita pikirkan. Jadi, pemikiran kita didasari oleh keyakinan. Nah, ketika pikiran kita didasari oleh keyakinan, apa yang kita pikirin, pasti akan kita lakuin. Setuju nggak? Semua yang kita lakukan dari apa yang kita pikirkan. Betul kan ya? Saudara dapatkan gaji sekian selama 1 bulan. Sudah pikirin. Nanti dikelola sekian untuk kebutuhan rumah tangga, sekian untuk bayar-bayar cicilan, sekian untuk listrik, air dan sebagainya. Sudah pikirin, ya kan? Ketika saudara sudah pikirin, saudara lakuin. Ini pos untuk bayar listrik, bayar air, ini pos untuk bayar cicilan, ini pos untuk bayar sekolah anak dan sebagainya. Apa yang kita pikirkan selalu kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan itu akan membentuk habit. Setuju nggak? Sesuatu yang sudah lakukan berulang-ulang itu akan menghasilkan habit. Habit itu akan membuat atau membentuk karakter. Dan habit dan karakter itu akan membentuk masa depan kita. Sudah setuju? Jadi kembali lagi, kalau masa depan itu akan terjadi dimulai pangkalnya. Dasarnya adalah keyakinan, iman. Karena itu iman itu adalah fondasi dari bangunan kehidupan kita. Iman itu tidak terlihat kayak fondasi. Sudah bisa melihat fondasinya? Sudah nggak lihat. Sudah nggak lihat fondasi, tetapi saudara tahu bahwa ini ada fondasi dari apa? Dari bangunan. Karena tidak ada mungkin ada bangunan kalau tidak ada fondasi. Semakin fondasi semakin dalam, bangunan bisa dibangun sampai tinggi. Betul kan ya? Ilmu arsitek begitu kan ya? Yang kuliah arsitek yang ini, semakin dalam fondasi, maka semakin tinggi bangunannya. Sudah kalau melihat menara-menara apartemen, menara-menara bangunan tinggi, ya kan, 12 lantai, 17 lantai ke atas, itu bisa berdiri tinggi karena dasarnya semakin dalam. Semakin dalam dasar akan semakin membentuk bangunan itu semakin tinggi. Semakin kita beriman mendalam, akan membangun kehidupan kita semakin tinggi. Yang suka katakan amin ya. Dan iman inilah yang membuat pola pikir, sikap kita itu berubah. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, semuanya didasarkan dari keyakinan kita. Kalau saudara yakin Tuhan menyembuhkan, kesembuhan itu bisa terjadi. Kalau saudara yakin Tuhan memberkati saudara, maka berkat itu akan terjadi. Tetapi kalau saudara nggak yakin, maka nggak mungkin kesembuhan dan berkat itu bisa terjadi di depan kita.
Nah, karena itu semakin semakin dalam iman, itu akan semakin merubah pola pikir kita, merubah sikap kita. Kalau sikap kita berubah, habit kita berubah, karakter kita berubah, dan karakter dan habit itu akan membangun masa depan. Hari-hari ini orang nggak terlalu banyak membutuhkan perusahaan-perusahaan atau pekerja-kerja itu memang ijazah itu diperlukan. Tetapi sekarang yang dibutuhkan oleh orang yang untuk bekerja itu adalah apa? Kejujuran. Betul kan ya? Dia sekolahnya tinggi, tapi kalau dia tidak punya karakter yang baik, maka masa depannya suram. Dan itulah yang dibentuk karena apa? Iman. Semua karakter, habit kita dimulai dari iman. Karena iman menghasilkan pola pikir, iman menghasilkan pola sikap, pola pikir dan pola sikap itu membentuk habit, membentuk karakter, dan habit karakter itu akan menentukan masa depan kita. Kalau saudara ingin masa depan saudara cerah, dimulai dari pangkalnya, iman. Yang setuju kata amin. Amin. Saudara melihat tokoh-tokoh di Alkitab, ya, semuanya ujungnya adalah dipakai Tuhan. Itu berapa kali dari apa? Iman. Karena iman itu merubah pola pikirnya, iman itu merubah pola sikapnya, dan itu membentuk karakter, habit, dan itu membangun masa depannya. Nah, saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar iman yang dimiliki oleh Timotius, saudara. Dikatakan iman Timotius itu adalah iman yang tulus ikhlas. Nah, kita akan belajar bagaimana kita memiliki iman seperti Timotius, iman yang tulus ikhlas. Dikatakan di antara tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saudara, kita akan belajar kenapa saya membuat satu contoh dari Timotius. Saudara, Timotius ini adalah pada waktu itu adalah anak muda. Dia adalah muridnya dari Paulus, saudara. Dan bagi Paulus, Timotius itu sangat penting. Sangat penting. Timotius itu penting bagi Paulus, bagi pelayanan Paulus. Ingat, kita menjadi Kristen hari ini itu akibat pelayanan dari Paulus. Ketika Paulus pelayanan pekabaran Injil, misi 1, misi 2, misi ketiga dan sebagainya, itu selalu melibatkan Timotius. Dan kita menjadi Kristen, bangsa-bangsa mengenal Yesus, itu karena kenapa? Salah satunya adalah karena pelayanan dari Paulus yang dibantu oleh Timotius. Nah, bagi Paulus, Timotius itu sangat penting. Bahkan saking pentingnya, ya, Alkitab mencatat ada 24 kali, ya, nama Timotius itu disebutkan oleh Paulus. Ada 24 kali nama Timotius itu disebutkan oleh Paulus di dalam tulisannya. Dan nama-nama Timotius itu selalu disebutkan dari sebagian besar kitab yang ditulis oleh Paulus sendiri. Nama Timotius saudara bisa temukan di dalam Kisah Perjanjian Baru. Nama Timotius saudara bisa temukan di dalam kitab Roma. Nama Timotius saudara bisa temukan di kitab 1 dan 2 Korintus. Nama Timotius saudara bisa jumpai di kitab Filipi. Nama Timotius sudah bisa jumpai di kitab Kolose. Nama Timotius juga ada di kitab 1 dan 2 Tesalonika. Nama Timotius juga ada di kitab Filemon. Dan di kitab Ibrani juga ada nama Timotius. Jadi bagi Paulus, Timotius muridnya ini, anak rohaninya ini penting. Saking pentingnya setiap dia mengirim surat ke jemaat-jemaat selalu menyertakan nama Timotius. Karena itu Timotius ditulis sampai 24 kali. Bahkan saking pentingnya Timotius itu bagi Paulus, maka Paulus pun juga menulis surat khusus untuk Timotius, bukan cuma sekali, tetapi sampai 2 kali. Maka itu kita ada di Alkitab 1 Timotius dan ada juga 2 Timotius. Artinya apa? Timotius itu sangat penting bagi pelayanan Paulus. Nah, kita mau belajar bagaimana sih imannya Timotius ini, ya, bagaimana karakteristik iman Timotius ini sehingga begitu Timotius itu penting bagi Paulus di dalam pelayanannya. Nah, iman seperti inilah yang kita akan pelajari supaya hari ini kita juga boleh memiliki iman seperti Timotius, penting bagi pelayanan Tuhan. Iman seperti Timotius ini penting bagi kehidupan kita. Kita mau pelajari bagaimana karakteristik iman daripada Timotius sehingga Timotius itu begitu penting bagi Tuhan. Saudara, kata Timotius itu memiliki arti kemuliaan, memuliakan Tuhan. Ya,
kata Timotius itu memiliki arti memuliakan Tuhan. Jadi hidupnya itu memuliakan Tuhan. Menurut catatan gereja, sejarah gereja, Timotius menjadi uskup yang pertama di kota Efesus. Dan dia martir pada tahun sekitar 80 atau 90 Masehi. Ketika dia menyampaikan firman, menyampaikan Injil, menyampaikan Yesus. Ketika dia menyampaikan Yesus, pada waktu itu di kota Efesus, kalau nggak salah ya, itu mereka masih penyembah berhala. Lalu dia berkhotbah, menyampaikan firman. Orang-orang yang menyembah berhala merasa terusik, terganggu. Waktu itu Timotius sudah mulai menjelang usia tahun 80-90. Dia ditangkap, diseret, lalu disiksa sampai dia martir, mati. Saudara, kita hari ini mau belajar bahwa iman Timotius itu sangat penting dan harus kita miliki juga sebagai anak-anak Tuhan. Setuju? Amin. Kita mau belajar bagaimana sih karakteristik firman atau iman daripada Timotius. Oke, pertama, apa yang menjadi karakteristik dari iman Timotius sehingga kita perlu belajar memiliki iman seperti Timotius. Pertama, iman Timotius yang tulus ikhlas itu adalah iman yang diteladankan. Iman yang apa? Diteladankan. Kalau saudara membuka dalam 2 Timotius pasal 1 ayat ke-5, dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ya, iman Timotius, perhatikan, Paulus bilang, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Imannya Timotius tulus ikhlas. Tulus bukan penyanyi ya. Tulus kalian penyanyi. Ini tulus bukan nama orang, tapi ini sifat atau sikap. Tulus ikhlas yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam siapa? Hidup pada siapa? Nenekmu. Yang namanya siapa? Lois. Dan di dalam siapa? Ibumu yang bernama Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sudah perhatikan, iman yang dimiliki Timotius adalah iman yang diteladankan. Diteladankan dalam 3 generasi. Dari neneknya, lalu turun kepada ibunya, mamahnya dari ibunya, lalu turunlah kepada Timotius. Nah saudara, kehidupan iman Timotius lahir dari keteladanan iman daripada nenek dan ibunya. Saudara, iman yang hidup itu iman yang hidup dari generasi sebelumnya, itu akan menjadi iman yang hidup bagi generasi sekarang. Saya ulangi, iman yang hidup dari generasi sebelumnya itu akan menjadi iman yang hidup bagi generasi sekarang. Generasi sekarang ini ada karena iman dari para orang tua. Amin. Saya tadi bisikin Pak Epi, Pak, hebat nih yang melayani semuanya anak-anak muda, gitu kan. Anak-anak muda kelihatannya ambil bagian peran. Mereka bisa melayani saudara-saudara karena ada ibu-ibu dan ada bapak-bapak. Mereka punya iman bisa melayani itu karena ada oma-oma, opa-opa yang duduk di atas maupun di bawah. Anak-anak muda kita bisa melayani karena kenapa? Iman daripada orang tua. Saudara, orang tua itu sedang mempertontonkan film kehidupan bagi anak-anak. Saya ulangi, ini ingat penting nih bagi orang tua. Orang tua sedang mempertontonkan film kehidupan bagi anak-anak. Sudah kita, anak-anak kita suka nonton film, betul kan ya? Minion gitu kan, nonton Minion sampai ngikutin tingkah lakunya, ya kan? Anak itu suka mencontoh, anak itu suka meniru. Tadi Super Kid, ya Super Kid ada acara. Anak, coba perhatikan, anak itu pasti suka meniru. Makanya guru-guru sekolah minggu ngajar pasti, ayo tiru ini ya anak-anak. Apa? Lagunya sekolah minggu apa? Ketika guru sekolah minggu gini, anak-anak pasti ikut. Anak-anak itu suka melihat apa yang dilakukan orang tua. Karena itu orang tua sedang mempertontonkan film kehidupan bagi anak-anak. Film apa yang sudah putar bagi anak saudara? Film kehidupan apa para orang tua yang saudara putar, saudara tunjukkan, saudara showkan pada anak-anak kita? Itu yang akan dilihat, itu yang akan diikuti. Karena itu sangat penting bagi orang tua untuk menanamkan iman sejak dini. Apa yang dilakukan orang tua itu akan dilakukan oleh anak.
Dan apa yang dilakukan anak, itu nanti akan menjadi masa depannya. Saudara mau menanamkan masa depan yang baik pada anak saudara? Tadi saya katakan masa depan itu muncul karena ada habit karakter. Habit karakter muncul karena ada pola pikir, pola sikap yang berubah. Pola pikir didasarkan oleh iman. Kalau saudara pengen masa depan anak saudara itu baik, dimulai pangkalnya dulu adalah iman. Amin. Tampilkan iman saudara pada anak saudara. Di tempat saya ada anaknya disuruh sekolah minggu, bapaknya nggak ikut sekolah minggu. Di tempat saya ya, di sini nggak ada. Ya, anaknya didorong sekolah minggu, diantar sampai ke sekolah minggu. Tapi dia nggak masuk ibadah karena kami sekolah minggu dan ibadah itu barengan. Ya, ketika praise worship, anak-anak masih main-main. Ketika mau firman, ya anak-anak dipanggil ke depan, didoain. Mereka sekolah minggu, firman mulai ibadah mulai firman. Ada di tempat saya, saudara, ya nggak di sini, cuma diantar. Akhirnya pernah dibilang cerita sama saya, anaknya protes. Pi, kok nggak ikutan ibadah, gitu kan? Anaknya protes. Saudara, orang tua jangan hanya mendorong anaknya untuk ke gereja, tetapi orang tua harus menjadi teladan, datang ke gereja. Amin. Orang tua jangan mendorong anak, ayo melayani. Orang tua harus mulai melayani dulu. Ya sudah kata amin. Karena iman itu diteladankan. Iman anak-anak kita itu bisa bertumbuh tidak dimulai dari orang tuanya, diteladankan oleh orang tuanya. Kalau orang tua tidak bisa meneladankan iman, kemungkinan besar anak saudara bertumbuh tanpa iman. Amin saudara. Ingat, iman itu membentuk masa depan loh. Tadi saya mengatakan iman itu membentuk masa depan. Jadi kalau masa depan anak saudara ingin baik, dimulai dari iman kita, dimulai orang tua kita. Orang tua jangan mempertunjukkan show yang nggak beriman, ribut mulu, banting piring, banting gelas. Anak lihat. Artinya ketika anak lihat, maka ketika dia nanti rumah tangga, dia akan melakukan hal yang sama. Ini saya sedang menangani ada seorang bapak atau kepala rumah tangga yang suka main tangan. Dan saya sedang menyelidiki karakteristiknya. Ternyata karakteristiknya itu diikuti atau terpola dari orang tuanya dulu. Apa yang dilakukan orang tua itu dilakukan oleh anak. Dan apa yang dilakukan anak itu besar nanti dia akan melakukan juga pada anak-anaknya. Karena itu iman dimulai daripada orang tua. Diteladan orang tua. Pertanyaan yang simpel. Saudara orang tua. Lalu di sini siapa orang tua? Angkat tangan. Saudara sedang men-show-kan apa? Saudara sedang mempertontonkan kehidupan seperti apa pada anak kita? Unique. Dia melihat daripada iman mamanya, Lois. Dan dia bisa lakukan itu juga pada anaknya Timotius. Akhirnya Timotius bisa dipakai Tuhan menjadi orang yang penting bagi pelayanan Paulus. Karena pelayanan Paulus, kita mengenal Injil. Ada peran Timotius di dalamnya. Amin saudara. Kita lihat satu video klip ini. Bisa diklik. Ada suaranya kan? Bisa pakai suara nggak? Kira-kira. Saudara, orang tua mengambil peran yang sangat penting bagi iman anak. Jangan saudara serahkan iman anak itu hanya pada sekolah. Jangan menyerahkan iman pertumbuhan iman saudara itu pada gereja sekolah minggu. Tetapi dimulai dari orang tua. Mereka ke gereja cuma 1 minggu sekali. Itu kan? Anak-anak kita ke gereja cuma 1 minggu sekali. Anak-anak kita sekolah cuma 7-8 jam. Tapi selebihnya mayoritas itu ada di dalam kehidupan keluarga. Karena itu tugas untuk menanamkan iman itu dimulai daripada tugas orang tua. Zaman sekarang itu orang tua tuh enak, beda zaman saya. Ya, zaman saya kalau saya nakal, ya orang tua saya dipanggil, ya kan. Habis itu orang tua saya pulang, saya dimarahin oleh orang tua saya. Kenapa? Anaknya yang dimarahin. Tapi sekarang beda. Anaknya nakal, ya kan? Didisiplin oleh orang tua, oleh sekolah. Orang tuanya dipanggil, orang tuanya bela anak. Orang tuanya bela anak. Bahkan tidak terpungkiri orang tua sampai baku hantam ke gurunya. Bukan baku sayang, bukan baku dapa, tapi baku hantam. Gitu. Kenapa? Zaman sekarang tuh orang tua nggak bisa menempatkan gitu. Anak kita ketika nakal, ya didisiplin oleh sekolah, mestinya kita harus mendukung, gitu kan? Bukan sebaliknya, gurunya
ajak berantem. Ya, mari kita sama-sama belajar. Kita menanamkan atau show anak apa kehidupan film apa yang kita tontonkan pada anak kita. Bisa? Karena ini ada audio yang kalau ada dia, message-nya nggak sampai. Perhatikan baik-baik. Ibu dan Facebook. Ibu, Facebook. Hubungannya erat sekali. Setiap hari, sehabis mandi, selesai makan, sehabis apapun. Dalam hatiku, aku berpikir, mau kemana gerangankah ia? Notebook. Tapi, apa yang selalu ia lihat di notebook? Facebook. Setiap hari, tawanya menggema. Sampai kapankah hubungan erat antara ibu dan Facebook? Mungkin sampai akhir hayatnya. Notebooknya akan dibawanya ke surga. Jadi anak ini membuat puisi tentang orang tuanya. Ibu dan Facebook. Ibuku selalu membuka Facebook. Setiap hari dia main Facebook. Bahkan mau mandi, mau tidur, selalu buka Facebook, dikata gitu. Buka notebook, yang dilihat adalah Facebook gitu kan. Saya sampai berpikir gitu kan, bagaimana ibu saya ini gitu. Sampai kapan dia main Facebook? Mungkin sampai akhir hayatnya. Suatu saat Facebook itu akan dibawa oleh ibu saya ke surga. Saudara, ini yang ngomong anaknya. Film apa yang sudah bertontonkan? Iman seperti apa yang sudah bertontonkan bagi anak-anak saudara? Anak ini saya bicara tentang anak saudara ya. Baik anak kecil sampai sudah menjadi dewasa. Film apa yang sudah bertontonkan? Apa yang sudah tabur bagi anak saudara? Anak saudara itu juga akan nanti menabur untuk masa depannya. Apa yang sudah tabur iman saudara pada anak saudara? Iman anak saudara nanti akan menampilkan iman yang sama juga pada anaknya, cucu saudara. Saudara, ini menjadi renungan buat orang tua. Timotius punya iman yang tulus ikhlas. Tulus itu artinya murni, tidak tercemar. Ikhlas itu berserah memberi tanpa dengan kesadaran tanpa pamrih. Iman yang tulus ikhlas itu Timotius dapatkan karena keteladanan dari orang tuanya, dari neneknya. Pulang dari tempat ini, mari kita rubah film kehidupan kita. Pulang dari ibadah ini, kita rubah show apa yang sudah tawarkan pada anak-anak saudara. Karena apa yang saudara pertontonkan pada anak saudara, itu akan dibawa di masa depannya. Amin. Saudara mau punya iman seperti iman Timotius, yang diturunkan dari neneknya, diturunkan dari orang tuanya, turunkan itu juga pada anak-anak saudara. Pertama, karakteristik iman Timotius itu adalah iman yang diteladankan. Yang kedua, karakteristik iman daripada Timotius adalah iman yang disaksikan. 2 Timotius 1:8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, iman yang hidup selayaknya itu dibagikan. Iman yang hidup itu selayaknya disaksikan tanpa malu kepada orang lain. Banyak orang Kristen tuh malu menyaksikan Kristus. Tuhanmu disalib gitu kan. Mana ada Tuhan itu disalib? Saudara, salah satu-satunya logo atau simbol Kristen itu salib. Dan saudara tahu salib itu ada satu bentuk penghinaan. Saudara pasti, saya percaya saudara pasti ngelontok Alkitab karena sudah punya gembala yang mendalami Alkitab. Salib itu adalah hukuman bagi orang-orang hina pada zaman itu. Hanya orang-orang penjahat kelas kakap, budak itu yang disalib. Gak ada zaman penjahat yang kecil itu disalib. Salib adalah hukuman yang paling memalukan. Kenapa? Sebelum disalib ditelanjangin. Maka Tuhan Yesus buka bajunya, dipermalukan. Salib itu menunjukkan sebagai satu penderitaan. Ya, ingat loh, saudara, mengikut Yesus bukan hanya cuma berkat, tetapi mengikut Yesus berarti juga memikul salib. Salib itu harus dipukul, bukan digantung. Amin.
Salib itu dipikul, bukan digantung. Saudara punya kalung salib 1 kilo emas, cuma digantung doang, nggak ada artinya. Salib bukan untuk diseret, tetapi salib itu untuk dipikul. Dan Timotius adalah menyaksikan imannya kepada dunia. Saudara, hidup kita itu seperti etalase. Sudah pernah jalan-jalan di SMS? Di jalan-jalan di SMS itu ada saudara, ada departemen store atau toko-toko baju. Sudah toko-toko baju sudah lihat, dia pajang baju yang terbaik, yang bagus di etalase di depan, supaya orang yang lewat lihat, woi, ada baju bagus nih, mau dong. Akhirnya masuk ke toko untuk bisa beli belanja baju. Iman itu seperti iman kita tuh, hidup kita itu seperti etalase yang ditonton oleh semua orang. Bayangin, kita sudah tinggal di kompleks, ke gereja setiap minggu, aktif pelayanan, rumah tangga ribut mulu, ya kan? Tetangga bilang, dia pelayanan terus ke gereja, habis setiap hari ke gereja, tapi kok ribut mulu. Menjadi kesaksian yang nggak bagus. Tapi coba perhatiin, kalau saudara menjadi etalase bagi iman saudara, iman kepada Tuhan, dengan bagus. Rumah tangga saudara damai, rumah tangga saudara romantis, maka ketika tetangga saudara kiri kanan ribut, dia akan datang pada saudara untuk minta tolong didamaikan. Itulah iman yang disaksikan. Jadi hidup kita seperti display, dipertontonkan, dilihat. Orang Kristen anak terang. Salah satu terang itu adalah untuk bisa orang melihat. Terang itu fungsinya supaya orang bisa melihat. Kalau nggak ada terang, nggak bisa lihat. Sudah mata sudah bagus, tapi kalau gelap sudah nggak bisa lihat. Betul kan ya? Mata sudah masih jernih tanpa pakai kacamata, tapi kalau gelap sudah nggak bisa lihat. Tapi kalau mata sudah burem, lihatnya sama-sama. Tapi kalau ada terang sudah masih bisa lihat. Orang Kristen adalah terang. Artinya apa? Terlihat. Hidup kita terbaca. Firman Tuhan mengatakan kita ada surat yang terbaca, terbuka. Nah, sekarang saudara showkan apa di dalam lingkungan saudara sekitar? Kadang kita sendiri malu, benar kan? Orang semalu mau bersaksi malu. Kenapa? Nanti dikatain sok alim, sok kudus, sok suci, sok rohani, sok-sokan gitu kan. Kita malu begitu kan? Anak-anak muda nih juga nih. Ayo anak-anak muda. Kita kadang malu menyaksikan Yesus pada teman-teman kita. Nanti kita dikucilkan. Wah, ini sok alim nih. Jangan kumpul sama orang-orang yang sok alim lah gitu kan. Anak-anak muda kita nggak perlu takut untuk kita menyaksikan iman kita pada teman-teman kita. Karena kenapa? Pengorbanan Kristus, karya kayu salib, itu bukan hanya untuk orang Kristen. Tapi pengorbanan Kristus, karya salib, itu untuk semua orang. Katakan semua orang. Semua orang. Jadi saudara jangan egois. Saudara jangan eksklusif. Seolah-olah Yesus mati buat saudara sepenuhnya. Enggak. Yesus mati untuk semua orang. Karena itu semua orang berhak untuk menerima kasih Tuhan. Kalau semua orang berhak untuk menerima karya kayu salib, saudara harus menjadi dutanya untuk menyampaikan bahwa iman saudara itulah iman yang sudah tujukan pada Kristus yang mati untuk kita semua. Amin, saudara. Gak usah malu lagi. Yesus gak malu mengakui kita sebagai anaknya. Kita siapa sih anak paling bejat gitu kan? Sebejat-bejatnya kita, ya kan? Tuhan Yesus tetap mengakui kita sebagai anaknya. Yesus aja gak malu mengakui kita. Masa kita malu mengakui dia sebagai Bapa kita? Halo? Halo? Sudah coba bayangin, sudah punya anak tapi malu ngakuin orang tuanya. Sudah gimana? Rasa saudara? Sudah pengen anak saudara itu bangga pada saudara atau malu pada kita? Sudah pengen anak saudara itu bangga pada orang tuanya atau malu dari orang tuanya? Bangga. Sudah bayangin anak saudara main di rumah. Oh, bapakku itu dia suka ngajak aku jalan loh, bapakku tuh ngasih tuh, mau bobo aku dicintai sama bapakku. Dia bangga sama orang tuanya. Pertanyaan, kita bangga gak sama orang tua kita, bapak kita? Kalau bangga, kita seperti anak, bisa cintai sama teman-temannya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan anak kita malu sama orang tua, gitu, dia gak akan ngomong. Kalau anak itu malu sama orang tuanya, dia gak akan ngomongin tentang orang tuanya.
Tapi kalau anak tuh sampai ngomongin orang tuanya, dia bangga sama orang tuanya. Betul kan ya? Bener nggak Bapak Ibu? Kalau sudah punya anak, kalau dia pamer orang tuanya pada teman-temannya, itu berarti dia bangga sama orang tuanya. Tapi kalau dia nggak ngomongin orang tuanya, berarti dia malu sama orang tuanya. Kita harus bangga pada Bapak kita. Ngomongin itu pada teman-teman kita. Amin. Ngomongin pada keluarga-keluarga yang lain. Karena iman Timotius adalah iman yang disaksikan, bukan disembunyikan, bukan cuman dijadiin tabungan, tetapi iman yang dietalasekan, didemonstrasikan. Saudara, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Dunia ini penuh dengan kebingungan. Dunia ini penuh dengan ketidaksiapan. Kita, orang Kristen, harusnya bisa menjadi orang Kristen yang mudah dimengerti dan dipahami oleh dunia. Saya ulangi ya, sekarang dunia lagi bingung, dunia penuh ketakutan, ketidakpastian, dunia penuh dengan ketidaksiapan. Dolar naik, orang banyak stres. Dolar turun, masih tetap stres. Walaupun dolar turun, tomat naik, gitu kan? Walaupun dolar turun, cabai naik. Banyak orang tidak pasti, stres, ya kan? Pengen menemukan jawaban. Kita orang Kristen harus bisa menjadi jawaban, harus bisa menjadi kesaksian, harus menjadi inspirasi. Hidup kita harus bisa dimengerti dan dipahami oleh orang lain, sehingga orang lain bisa memahami Kristus yang ada di depan kita. Tapi sebaliknya, kebanyakan orang Kristen jadi orang Kristen yang ruwet. Orang Kristen banyak jadi orang Kristen yang ruwet, yang gak dimengerti. Bahkan orang bingung sama orang Kristen, ya kan? Gak dipahami, gak dimengerti. Banyak orang yang bingung, ini katanya Kristen gitu, tapi rumah tangganya berantem mulu gitu kan. Gak dimengerti, gak dipahami. Mestinya kita ada orang Kristen yang mudah dimengerti dan dipahami oleh dunia, sehingga ketika dunia bisa mengerti dan memahami kita ada Kristus dalam kehidupan kita, kita sedang menyatakan, menyaksikan iman kita kepada mereka. Amin. Sudah mau jadi orang yang membingungkan atau bisa menjadi orang yang bisa dipahami? Sudah mau jadi orang yang ruwet, yang rumit, atau orang yang bisa dimengerti? Jadi orang Kristen yang bisa dimengerti. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak bisa dimengerti, tambah membingungkan. Kita menjadi jawaban, kita menjadi inspirasi, kita menjadi saksi. Iman itu perlu disaksikan. Amin. Pulang dari tempat ini nggak perlu takut lagi menyatakan iman kita dari perbuatan kita, perkataan kita. Yang terakhir, iman yang tulus ikhlas dari Timotius selain diteladankan karena orang tua, keluarga, apa yang kita showkan pada keluarga kita mempengaruhi iman anak-anak kita. Yang kedua tadi disaksikan, nggak perlu takut, nggak perlu malu, karena iman kita adalah iman yang benar. Sesuatu yang benar nggak perlu takut untuk disaksikan. Orang benar tuh nggak perlu takut, tapi orang yang salah itu selalu takut. Benar kan? Kalau orang yang bersalah, penjahat itu pasti takut ditangkap karena dia salah. Tapi kalau orang benar nggak perlu takut. Dan iman itu yang kita saksikan adalah iman yang mudah dimengerti, dipahami oleh orang sekitarnya. Yang ketiga, iman yang Timotius karakteristiknya iman yang seperti apa? Iman yang ketiga adalah iman yang dipertahankan. 2 Timotius 1 ayat 13 sampai 15. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perhatikan, peganglah, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ayat 15, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figeus dan Hermogenes. Saudara perhatikan, pegang, pelihara. Iman yang ketiga, iman Timotius yang terus ikhlas itu adalah iman yang bisa dipertahankan. Saudara, hari-hari ini banyak anak-anak Kristen sedang tumbang. Hari ini banyak orang Kristen lagi jatuh. Kenapa? Karena tantangan, kesulitan dunia maupun kenikmatan dunia. Segala sesuatu yang berharga itu penting dan layak untuk diperjuangkan. Yang setuju katakan amin. Segala sesuatu yang berharga, penting, itu layak untuk diperjuangkan. Kalau saudara punya pasangan hidup,
pasangan hidup saudara itu penting bagi saudara, pasangan hidup saudara itu layak, berharga bagi saudara, maka saudara akan memperjuangkan pasangan hidup saudara. Amin. Kenapa banyak rumah tangga sekarang terpecah-pecah? Karena sudah tidak menganggap pasangan itu adalah sebagai yang berharga. Kenapa banyak orang sekarang mudah pisah? Karena tidak menganggap pasangan itu sebagai sesuatu yang penting, yang layak untuk diperjuangkan. Sesuatu yang penting pasti saudara layak untuk perjuangkan. Ada satu kisah sangat menarik. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang yang menemukan mutiara, ya kan? Seorang menemukan mutiara di ladang, dan dia tahu mutiara ini bagus, penting, berharga, bernilai. Akhirnya dia pulang, dia jual segala miliknya, dia beli lahan itu untuk bisa mendapatkan mutiara. Mutiara itu diperjuangkan karena dia berharga, karena dia bernilai. Pertanyaannya adalah, pasangan kita adalah pasangan yang berharga bagi kita atau tidak? Bernilai bagi kita enggak? Kalau itu bernilai, berharga, dan penting, sudah akan perjuangkan. Betul kan ya? Sudah perjuangan rumah tangga saudara. Anak-anak saudara itu penting bagi saudara enggak? Kalau saudara menganggap anak saudara penting, berharga, saudara perjuangkan anak saudara punya pendidikan tinggi, punya masa depan baik. Benar enggak? Tapi kalau sesuatu yang enggak penting, anak tetangga saudara penting bagi saudara enggak? Halo? Anak tetangga saudara sebelah rumah saudara penting bagi saudara enggak? Enggak penting. Karena itu saudara enggak perlu untuk memperjuangkan kan? Betul ya? Gereja ini penting bagi saudara enggak? Oh, gereja ini penting, berharga bagi saudara. Saudara perjuangkan gereja ini. Betul kan ya? Ibadah ini penting bagi saudara enggak? Berharga enggak bagi saudara enggak? Saudara perjuangkan ibadah ini semaksimal mungkin. Karena itu ibadah sangat excellent. Begitu kan? Sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting pasti dipertahankan, diperjuangkan. Iman kepada Yesus, kalau itu saudara anggap penting, saudara akan pasti pertahankan apapun yang menjadi konsekuensinya. Dunia sedang digoyang, banyak orang tumbang. Karena kenapa? Kesulitan, ditekan, dipres, penderitaan. Itu kadang membuat orang itu goyah dan akhirnya jatuh, meninggalkan Tuhan. Tapi permasalahannya gini, apakah Yesus itu penting bagi saudara? Apakah Yesus berharga bagi saudara? Lebih berharga mana Yesus sama penderitaan saudara? Lebih berharga mana Yesus yang menyelamatkan kita dibanding kesulitan kita? Kalau Yesus bagi saudara itu penting, berharga, saudara masih memperjuangkan, mempertahankan Yesus dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu? Saudara, penderitaan dan godaan dunia memang menggoyahkan dan membuat orang percaya takut, khawatir, dan akhirnya tidak percaya, akhirnya jatuh. Tetapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, belajar untuk tetap menjadi orang benar. Yang setuju katakan amin. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, belajarlah untuk tetap menjadi orang benar. Orang benar adalah manusia yang masih memiliki rasa takut dan masih memiliki rasa khawatir, tetapi memilih untuk tetap percaya. Slide terakhir. Perhatikan baik-baik. Orang benar adalah manusia yang masih memiliki rasa takut, masih memiliki rasa khawatir, tetapi perhatikan apa? Memilih untuk tetap percaya. Siapa di sini yang merasa dirinya adalah orang-orang yang kategori orang benar? Siapa di sini yang kategori orang yang salah? Saudara kan sudah ditebus, sudah dibenarkan oleh Yesus. Saudara punya iman sama Yesus, berarti saudara sudah dibenarkan, betul kan ya? Saudara dibenarkan karena saudara menjadi orang benar karena dibenarkan, pembenaran daripada Kristus. Jadi sekarang posisi saudara adalah orang benar. Orang benar adalah manusia yang memiliki rasa takut. Saudara masih punya takut nggak sih? Sama, saya juga masih punya takut. Saudara masih punya khawatir? Besok mau makan apa? Masih? Besok masa depan anak kita bagaimana? Saudara masih khawatir? Berarti saudara manusia, bukan malaikat, ya kan? Manusia masih punya takut, masih punya rasa khawatir. Tapi orang benar tetap memilih untuk apa? Percaya. Pertahankan iman kita, apapun konsekuensinya. Timotius sampai akhir dia martir, mati mempertahankan iman. Kita masih belum sampai martir. Sudah kan masih belum diseret, dianiaya kan? Mari, masalah cuman besok mau makan apa, masa bikin kita mundur.
Besok mau anak kita sekolah bagaimana, bayar SPP gimana, bayar kontrakan gimana, membuat kita mundur? Masih belum mati loh, masih belum dianiaya. Kalau Yesus berada di saudara, iman saudara pertahankan. Amin. Apapun kondisi, kita boleh punya khawatir, kita boleh takut, tapi ingat, kita tetap memilih itu artinya sadar dan sesuai dengan keputusan. Sadar keputusan kita, saya tetap pegang Yesus. Amin saudara. Amin. 3 ini yang menjadi karakteristik iman Timotius. Pertama, diteladankan. Orang tua, mari teladankan iman kita pada anak kita. Yang kedua, iman disaksikan. Jangan malu. Yesus gak pernah malu bagi kita. Kita juga gak perlu malu bagi Yesus. Kita jadi jawaban, inspirasi, menjadi kesaksian. Yang ketiga, iman itu dipertahankan. Dunia boleh membuat kita menderita. Dunia boleh membuat kita susah. Tetapi sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Amin. Seberapa banyak saudara diberkati firman Tuhan hari ini? Angkat tangan saudara, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya berarti pemain musik itu masuk ke depan. Mari kita sama-sama boleh mengikut Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Kalau kau mau untuk Yesus, nyatakan nyanyian ini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Seberapa banyak saudara mau mempertahankan iman saudara? Katakan lagu ini sekali lagi. Katakan I have decided to follow Jesus. Kami mau ikut Engkau. Kami akan tetap mempertahankan iman kami. Kami akan menyatakan iman kami pada keturunan kami, pada generasi-generasi berikutnya. Kami menyatakan iman kami. Kami mau saksikan iman kami pada dunia. Dunia membutuhkan Engkau. Sekali lagi sama-sama katakan, I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Mari sama-sama kita katakan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Sekali lagi, kalau Bapak mengikut Yesus, katakan dengan imanmu, mengikut Yesus. Yesus buat keputusan dengan kesadaran saudara. Buat keputusan dengan iman saudara untuk tetap ikut Yesus. Menyatakan iman saudara, menyatakan Yesus pada anak-anak kita, menyatakan Yesus pada orang-orang sekeliling kita, dan pertahankan Yesus untuk dalam kehidupan kita apapun yang terjadi. Terakhir sama-sama katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Pejamkan mata saudara. Hari ini ada pertanyaan yang harus kita jawab setelah pulang dari tempat ini. Iman seperti apa yang saudara akan
tampilkan, saudara pertontonkan kepada anak-anak saudara? Film kehidupan seperti apa yang saudara akan tontonkan bagi generasi saudara, anak-anak saudara? Apa yang mereka lihat, itu yang akan membentuk mereka dan akan menjadi bekal mereka di masa depan. Timotius mendapatkan keteladanan iman daripada neneknya, daripada orang tuanya, dan akhirnya dia menjadi orang yang sangat penting bagi pelayanan Paulus. Hari ini, jawablah di dalam hati saudara, jawablah dengan komitmen saudara. Setelah pulang dari ibadah ini, film apa yang saudara akan pertontonkan bagi anak-anak saudara? Iman seperti apa yang saudara akan pertontonkan bagi anak-anak kita? Silakan saudara mengambil keputusan. Setelah pulang ini, lakukan show, pertontonkan film apa yang sudah akan tontonkan pada anak-anak saudara. Dan ingat, apa yang sudah pertontonkan itu akan menjadi bekal buat masa depan mereka. Teladankan iman saudara kepada anak-anak saudara. Jangan cuma menyuruh anak saudara datang ke gereja, ibadah. Jangan cuma menyuruh anak saudara untuk melayani, tetapi saudara tidak pernah melakukannya. Jangan suruh anak saudara jangan ribut, jangan berantem, jangan bertengkar, tetapi saudara tidak menyatakan sendiri kehidupan yang damai dalam kehidupan saudara. Yang kedua, iman Timotius adalah iman yang disaksikan. Tuhan tidak pernah malu mengaku kita sebagai anaknya. Kita orang dosa, kita orang bejat, kita orang kotor, kita orang yang najis, tetapi Tuhan masih ngakui kita sebagai anaknya. Apakah kita juga malu mengakui dia sebagai bapak kita pada orang-orang sekitar kita? Hidup kita adalah seperti etalase. Hidup kita sebagai display, surat terbuka. Dunia sedang bingung. Dunia sedang penuh dengan ketidakpastian. Dunia sekarang penuh dengan ketakutan. Mari hadir di tengah-tengah dunia untuk menjadi terang, menjadi jawaban, menjadi saksi, menjadi inspirasi bagi mereka. Hidup kita harus bisa mudah dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Ngapain kita menjadi orang Kristen yang hidupnya sulit untuk dipahami oleh orang lain? Kita harus menjadi orang Kristen yang hidupnya mudah dipahami, mudah dimengerti oleh orang lain. Ketika orang lain mudah mengerti dan memahami kehidupan kita, dia bisa tahu dan mengerti dan memahami Kristus ada dalam kehidupan kita. Dan ketika mereka tahu Kristus ada dalam kehidupan kita yang mudah dipahami dan dimengerti mereka bisa menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Ingat, Yesus mati bukan cuma untuk saudara dan saya doang. Yesus mati untuk semua orang. Mereka berhak untuk menerima karya keselamatan dari Yesus. Karena itu mari jadikan hidup kita sebagai display. Saksikan iman saudara pada Yesus. Yang ketiga, iman Timotius adalah iman yang dipertahankan. Memang akhir-akhir ini dunia sulit. Hidup tidak menjadi lebih mudah. Banyak orang bingung, banyak orang ketakutan, termasuk kita. Kita mungkin banyak penderitaan dalam hidup kita ada akhir-akhir ini. Mungkin finansial kita lagi turun, omset kita lagi turun, rumah tangga kita mungkin lagi ada masalah. Saudara, dunia bisa menekan kita. Dunia bisa membombardir kita dengan penderitaan dan kesulitan. Tetapi ingat, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Manusia masih bisa takut. Manusia masih bisa khawatir. Tetapi orang benar tetap memilih untuk percaya pada Yesus. Apakah saudara adalah orang-orang yang benar? Apapun yang menjadi kekhawatiran saudara, kata saudara, tetap percaya Yesus. Bapak, hamba berdoa supaya setiap apa yang kami dengar hari ini boleh menyentuh hati kami, membawa perubahan dalam kehidupan kami, hati kami, sehingga kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk memiliki iman seperti Timotius, supaya hidup kami boleh berkenan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau belajar meneladankan iman kami pada anak-anak kami. Kami mau belajar untuk menyaksikan iman kami pada orang-orang yang sekitar kami. Dan kami juga belajar untuk mempertahankan iman kami, karena Engkau Yesus berharga, penting, bernilai bagi kami. Terima kasih Bapak, hamba selesai bicara, tetapi firman-Mu tidak pernah selesai bicara dalam kehidupan kami. Teruskan, lanjutkan karya firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.